Ibu alaihi aidan ay ya'rifa aqaidal iman. Niku sampun. Terakhir kan qada-qadar kan? Nah, iya. Ini Shahifah 4 halaman 4. Bon kurang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase kulli syakhsin. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase saben awak-awakan, alaihi ing atase kulli syakhsin. Aidon halih malih apa ayya'rifa yento ngawroi sapa kullu syakhsin saben awak-awakan aqaidal imani ing akidah, ing iketan, ing kepercayaan iman. Aqaidal imani ing iktikad iman, keyakinan iman. Wahya utawi aqaidul iman wahya utawi al-aqaid utawi aqaidul iman iku as-sifatu biro-biro sifat al-wajibatu kang wajib. Wahya utawi biro-biro al-aqaid utawi aqaidul iman ya monggo. Sing paling cedhak aqaidul iman. Wahya utawi keyakinane iman iku as-sifatu sifat-sifat al-wajibatu kang wajib lillahi kedue Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Wal mustahilatu lan sifat-sifat kang muhal. Ai wasifatu al mustahilatu. Jadi wawune wawu ataf. Wal mustahilatu lan sifat-sifat kang muhal alaihi ing atase Allah. Wal jaizatu lan ay as-sifat al jaizah, sifat-sifat kang wenang, jaiz, wenang fi haqqihi ing dalem haqqe Allah. Niki sing wonten kaitane kalih Gusti Allah. Lajeng wasifatu lan piro-piro sifat al-wajibatu kang wajib lirrusuli kedue para utusan. Lirrusuli kedue para rasul. Aja para rusul, para rasul. Rasul itu siji, rusul jamak. Lirrusuli kedue piro-piro utusan. Alaihim iku tetep ing atase ar-rusul. Alaihim iku tetep ing atase ar-rusul pira-pira utusan as-shalatu utawi sholawat wassalamu lan keselamatan. Bener enggak apa-apa iki suarane. Wal mustahilatu lan sifat-sifat kang mustahil, kang muhal. Alaihim ing atase ar-rusul. Wal jaizatu lan sifat kang wenang, jaiz fi haqqihim ing dalem hae pira-pira ar-rusul.
Ya ini sementara sampai sini dulu, nanti kita teruskan. Jadi setelah kita mengetahui bahwa sebagai seorang mukallaf, masih ingat mukallaf? Apa yang dinamakan mukallaf? Ya, orang Islam berakal dan balik. Dan itu sekali lagi harus tiga-tiganya. Hanya Islam saja tidak balik, tidak berakal, bukan mukallaf. Bahkan Islam dan balik tanpa berakal itu pun tidak mukallaf. Nah, kalau menurut arti tekstualnya mukallaf itu diperdi, ya diperintah misalnya, mukallaf, ditaklif. Jadi kena khitab. Baik. Maka bagi orang mukallaf harus mengetahui rukun Islam. Sudah jelas, kemarin sudah kita bahas tentang rukun Islam. Yang pertama syahadat. Termasuk dengan pertama kali syahadat kapan, dan itulah yang dinamakan orang Islam. Maka definisi orang Islam adalah orang yang telah bersyahadat, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu Islam berarti. Jadi jika ada orang non-Islam mau masuk Islam, dia harus bersyahadat. Nah, kalau ada orang non-Islam mau bersyahadat, maka sebaiknya, karena kita di negara hukum, sebaiknya disaksikan. Kalau di Jekulo di sini bisa, di KUA Jekulo bisa, atau di kantor Kementerian Agama yang Kudus tingkat kabupaten juga bisa. Supaya apa? Supaya legal formal, jadi benar-benar diakui. Yang kedua, supaya benar-benar mereka tidak ada tujuan lain, memang masuk Islam, bukan karena sekedar ingin menikah kemudian masuk Islam. Jadi ada bukti fisiknya, disaksikan, dan ada disaksikan oleh para saksi, dan ada buktinya. Baik, syahadat. Kemudian yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Di antara 5 rukun yang tidak bisa ditawar hanya satu, yaitu sholat. Sudah kita bahas. Baik. Kemudian rukun iman pun sudah kita bahas, bahwa iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul, kemudian hari akhir dan qada. Ini juga merupakan rukun yang perlu diketahui oleh setiap mukallaf. Itu. Dan sudah kita bahas bahwa 6-6-nya itu adalah gaib. Gaib maksudnya tidak nampak tapi ada. Maka redaksinya, dasarnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, selesai. Sebelum saya teruskan, ada yang ingin ditanyakan? Barangkali kemarin waktunya habis, kemudian belum sempat tanya. Barangkali ditulis tapi belum ditanyakan, silakan, boleh-boleh saja. Baik. Karena belum ada, kita teruskan. Kemudian selanjutnya yang wajib diketahui bagi kita sebagai seorang mukallaf. Kalau di sini redaksinya kulli syaksin, siapapun, bahkan tidak hanya mukallaf, kalau ini lebih-lebih mukallaf. Siapapun orangnya itu diharuskan, diwajibkan mengetahui akidah iman. Nek cara kuno ni mutakat seket. Mulane dok bulung kene biasanya diwaca ketika nopo bar tarwehan. Ya? Dimulai apa? Jedeling tarwehan. Biasanya dengan bar tarweh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
Mulai apa niku? Allah wujud, qidam, ini mutakat. Maka di sini nanti kita bahas malam ini. Ini mukadimah di kitab Riyadhul Badi'ah. Dan kita diharuskan mengetahui sifat wajib bagi Allah. Oke, dan saya yakin jenengan sudah tahu karena sudah belajar dari kecil. Oke, sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada berapa? 20. Oke. Ini kan sifat wajib bagi Allah. Juga kita diwajibkan mengetahui sifat mustahil bagi Allah. Ada berapa? 20. Oke. Kemudian sifat jaiz bagi Allah ada berapa? 1. Oke. Berarti berapa jumlahnya? 41. Masih tinggal 9. Nah, 9 itu apa? Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Sifat mustahil bagi Rasul 4. Kemudian sifat jaizah bagi Rasul 1. Jumlahnya 9. 9 plus 41. Jumlahnya 50. Nah, itu cara kuno nih, mutakat seket. Nah, itu asal usulnya ngono. Jadi wong kuno artinya wong kuno mutakat seket. Ya. Oke. 20 apa saja? Nah, kita teruskan. Sifat wajib bagi Allah. Fayajibu mongko wajib lillahi kedue Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Apa al-wujudu wujud ana. Jadi artinya wujud ana. Wal kidamu lan kidam. Kidam artinya apa? Dhisik tanpa kawitan. Iku nek diaturno kidam. Wal baqa ulan baqa artinya apa? Kekal bahasa Jawane apa? Langgeng. Oh. Langgeng tanpa akhiran. Oh. Ini ku artinya baqa. Nah, berngaji kok ngerti artine kabeh. Wa mukhalafatuhu lan bedanine Gusti Allah. Wa mukhalafatuhu lan bedanine Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah li jami'i khalqihi marang sekabehane makhluke Allah. Wa qiyamuhu lan jumenenge Gusti Allah. Wa qiyamuhu lan jumenenge Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah binafsihi kelawan dzati Allah. Wa maknahu utawi maknane maknane qiyamuhu ta'ala binafsihi rujukane annahu sak temene Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah la yaftaqiru iku ora butuh, ora perlu, ora butuh sapa Allah ila dzatin marang zat yaqumu kang jumenengi sapa Allah biha kelawan zat wala ila mujidin
mujidin ai wala yaftakiru ila mujidin lan ora butuh sapa Allah ila mujidin marang wong kang nganakake wong kang mujudake mujid yujiduhu kang mujudake sapa mujid hu ing Allah yujiduhu kang mujudake kang nganakake sapa mujid hu ing Allah bal huwa balik utawi Gusti Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah iku al mujidu dat kang mujudake bal huwa balik utawi Gusti Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah iku al mujidu dat kang mujudake dat kang nganakake lil asya'i marang pira-pira suwiji-wiji lil asya'i marang pira-pira suwiji-wiji kuliha hiya sakabehane asya hiya sakabehane suwiji-wiji titik wajibulan wajib lahu iku tetep keduwe Allah wajibulan wajib lahu keduwe Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah apa al wahdaniyatu wahdaniyah ijen siji wa maknaha utawi maknane al wahdaniyah annahu sak temene Allah wa maknaha utawi sak temen wa maknaha utawi maknane utawi artine al wahdaniyah iku annahu sak temene Gusti Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah lasania ora ana kang sania kaping pindhone ora ana kang ngloroni piye lasania ora ana kang kaping pindho lasania ora ana kang mindoni lahu tetep keduwe Allah ora mindoni fi dzatihi ing dalem zate Allah wala fi sifatihi lan ora mindoni ay wala taniya lahu fi sifatihi ing dalam sifat-sifate Allah wala fi af'alihi niku asline wala taniya lahu fi af'alihi lan ora ana sing mindoni ing dalam penggaweane Gusti Allah fahadihi mongko utawi iki sing sifat-sifat wis tinutur ya wujud kidam baqok mukhalafahil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah iku maksudnya hati iku situ sifatin iku 6 pira-pira sifat iku situ sifatin iku 6 pira-pira sifat al-ula utawi kang kawitan berarti napa age napa berarti wujud ya bagus al-ula utawi kang kawitan minha saking 6 tusamma iku den arani apa al-ula sifatan ing sifat nafsiyatan kang bangsa nafsiyah salbiyah ma'ani maknawiyah ini nanti dibahas tusamma iku den arani apa al-ula sifatan ing sifat nafsiyatan kang bangsa nafsiyah kang bangsa dat wahya utawi sifat nafsiyah iku al-wujudu wujud iku al-wujudu ana wujud wal khamsatu utawi 5 allati ba'daha kang sause al-ula berarti kang sause sifat nafsiyah
Wal khamsatu utawi limo allati ba'daha kang ing dalem sause al-ula, ing dalem sause sifat nafsiyah yuqalu iku den ucapake laha keduwe khamsah sifatin ing sifat salbiyatan. Sifatin salbiyatan iku ana sing ana harokate nggih bener tak waca sifatin salbiyatan yuqalu laha den ucapake sifatun salbiyatun ngono allati ba'da yuqalu laha den ucapake laha maksudnya sebagai maf'ul sifatin salbiyatah ing pira-pira sifat kang bangsa salbiyah. Naib fa'il nggih saged yuqalu laha sifatun iku berarti naib fa'il teko yuqalu saged sifatun apa pira-pira sifat salbiyatun kang bangsa salbiyah. Napa? Wajibulan wajib lahu tetep kedue Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah aidan halim malik apa sab'u sifatin pitu pira-pira sifat yuqalu den ucapake laha keduwe sab'i sifatin berarti naif fa'il nggih yuk sifatul ma'ani ngoten tak ada tulisane sampeyan sing ana harokate iku sifatul ma'ani apa pira-pira sifat ma'ani ma'ani artine sing ana maknane ana artine wa huwa utawi sifatul ma'ani iku al qudratu qudrah maha kuwasa wahya utawi sifatul ma'ani iku al qudratu qudrah maha kuwasa wal iradatu lan iradah maha ngersakake wal ilmu lan ilmu maha ngawroi al muhitu kang ngawroi bijami'il ma'lumati kelawan sekabehane pira-pira informasi maklumat wal hayatulan moho urip wasam'u lan moho midanget wasam'u lan moho midanget wal basaru lan moho mirsani ningali wal kalamu lan moho guneman wal kalamu lan moho guneman al khali kang al khali kang sepi al khali kang sepi anil hurufi saking pira-pira huruf wal aswati lan pira-pira swara. Jadi nek keliru elokno ora apa-apa. Iki ora ana harokate ya ora ana manane. Ya. Wa ghairiha lan liyane huruf lan aswat. Mimma setengah-setengah perkara yujadu kang den temu apa ma yujadu kang den temu apa ma fi kalamil hawadisi ing dalem omongane nek mau Gusti Allah guneman nek iki omongan ing dalem omongane pira-pira hawadis hawadis berarti perkara kang anyar
sudah selesai yang 20 sifat. Nah, kemudian nanti jika ada waktu kita teruskan wayaslahi. Nah, kita bahas sifat wajib bagi Allah. Oke, saya yakin jenengan hafal. Monggo bareng-bareng sifat wajib bagi Allah di apa? Di nyanyikan bersama-sama Allah. Allah wujud binafsi wahdaniyah qadrat iradah ilmu hayat sama basar kalam aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini jenengan sudah hafal semua, tinggal artinya. Nah, ini kan jenengan nanti bisa diskusi arti satu persatu daripada sifat wajib bagi Allah. Nah, sing angel engko, monggo. Angel itu sifat mustahil. Nanti di sini ada. Dinyanyekno ya Allah. Ono sing apa? Sifat mustahil bagi Allah. Ono sing apa? Adam putus fana lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi. Nah, memang sulit, lebih sulit ya, lebih sulit, tapi nanti pelan-pelan insya Allah kalau sudah tahu artinya insya Allah nanti jenengan paham. Oke, kita satu persatu. Di sini ada sifat wajib bagi Allah, dan sifat ini terbagi menjadi 4 lagi. Jadi 4 istilah. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Nah, kita bahas. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, hanya satu saja. Ya, hanya satu saja. Jadi sifat nafsiyah ai subutiyah, maksudnya apa? Yang tidak bisa terpisahkan dengan Allah. Itu maksudnya sifat nafsiyah ai subutiyah. Tidak bisa terpisah-pisahkan dengan Allah, maka itu subutiyah. Kita sebut wujud, itu nafsiyah. Dengan pedot, dengan penceti nggak iso. Itu menyatu. Itu nek cara bahasa pemahamannya menyatu. Jadi menyatu itu namanya nafsiyah. Oke. Contoh nafsiyah, contoh nih. Maksudnya kita yakin bahwa Allah adalah wujud, betul? Padahal jenengan tidak pernah melihat Allah. Kira-kira ada yang pernah melihat Allah? Banyak. Yang jenengan lihat bukan Allah, pasti bukan Allah. Apapun yang jenengan lihat, sehebat apapun, pasti bukan Allah.
ada orang-orang Jepang melihat matahari sebagai Tuhan. Walaupun mereka menuhankan matahari, kita yakin bahwa matahari bukan Allah, bukan Tuhan. Termasuk ada yang menyembah Siddhartha Gautama. Ini agama apa? Agama Buddha. Menurut keyakinan kita, udah pasti bukan Allah. Pasti. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita tidak pernah melihat Allah, bagaimana kita tahu kalau Allah itu wujud? Ini saya ingin mengupas sedikit tentang nafsiyah. Kira-kira apa jawabannya? Kalau kita selama ini, bahkan untuk seterusnya sampai hari kiamat pun, selama bumi ini masih, ya wakilan nanti kalau di akhirat nanti bisa wakilan, itu pun khusus itu ru'yatullah fil akhirah. Nah, di dunia ini kan tidak bisa melihat. Padahal jenengan harus tahu dan wajib mengetahui bahwa Allah itu ada. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada, bagaimana? Gimana? Adanya manusia. Kenapa dengan adanya manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu ada? Karena tanpa Allah, masa sampai iki jenengan ada lah. Kalau nanti jenengan nikah terus bisa juga tidak punya anak, bisa enggak? Nah, kira-kira ketika jenengan tidak punya anak, tidak ada manusia, kira-kira itu bahwa Allah tidak ada gitu? Ayo hati-hati loh. Karena oke, jawabannya dengan adanya manusia. Oke, jawaban berikutnya apa? Kenapa dengan adanya manusia? Ya, saya setuju bahwa dengan adanya manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Saya setuju. Tapi alasannya yang tidak setuju. Kenapa dengan adanya manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu ada? Apa jawabannya kira-kira? Ini banter yang keras. Jika ada sesuatu pasti ada penciptanya. Iya, lumayan. Nah, maksudnya gimana? Ya benar. Jika ada sesuatu pasti ada penciptanya. Bagus. Nah, lebih jelas lagi, apakah ada selain Allah yang bisa menciptakan manusia? Itu maksudnya. Lebih detailnya. Adakah siapapun makhluk di atas bumi ini yang bisa menciptakan manusia? Coba jawab. Ada enggak? Tidak ada. Ojo guyonan. Itu bapak ibu bisa. Jangan. Ya. Itu proses. Jelas? Jadi dengan adanya manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kenapa Allah itu ada dengan adanya manusia? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan manusia. Maka itu Allah wujud walaupun tidak pernah melihat. Saya contohkan, tidak hanya manusia, banyak sekali. Jenengan melihat apapun bahwa yang jenengan lihat itu menunjukkan bahwa itu Allah itu ada. Banyak sekali dalam kehidupan kita. Apa contoh yang lain? Sangat banyak, tidak hanya banyak, banyak sekali. Air, tanah, angin, ya, batu, besi, kayu. Jangan jenengan hilah itu. Nah, itu ono jendela sing gawe tukang kayu. Son iki sing gawe tukang son. Tapi kayunya, ada yang bisa membuat kayunya. Tukang kayu sekalipun bisa membuat kayu. Tukang besi sekalipun bisa membuat besi.
itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Maka jenengan semakin kuat imannya, jenengan lihat apapun itu yang dilihat seakan-akan melihat Allah, bahasanya gitu. Itu kalau imannya tingkat tinggi. Jadi akhirnya nggak wani di Gusti Allah. Itu jenengan dhewean iki sing tak idai bumi ini Gusti Allah. Upamanya aku nggak taat di Gusti Allah terus aku renti. Itu untuk mendekatkan diri kita. Walaupun jenengan bersendirian, ojo gaya malah. Selama ini bumi tidak berkata. Padahal bumi itu bertasbih. Jelas ya, wujud ya. Ada pertanyaan? Jadi itu, salah satunya gitu. Selama ini yang dicontohkan kan dengan adanya langit dan bumi kaduan. Langit terlalu tinggi bagi kita. Ya kan? Kan terlalu tinggi. Itu ya contoh yang betul juga. Nggak ada satupun yang bisa membuat langit. Nek langit-langitan ya bisa langit-langitan. Ya. Itu nafsiyah. Baik. Kemudian 5 sifat setelah wujud ini namanya adalah salbiyah. Berarti apa semua? Coba salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdanya. Itu mukhalafatuhu lil hawadis aslinya mana? Ya, kan qiyamuhu berarti mukhalafatuhu lil hawadis. Mboten mukhalafah lil hawadis toh. Karena qiyamuhu sama, qiyamuhu kembali kepada Allah. Nah, ini 5 sifat ini dinamakan salbiyah. Ada yang tahu di antara panjenengan barangkali pernah dengar keterangan apa sih yang dimaksud dengan salbiyah? Nah, coba mbaknya boleh, masnya juga boleh. Selama ini yang jelas. Kalau tadi nafsiyah kan sudah kita bahas, tidak bisa terpisahkan dengan Allah. Maksudnya melekat, subutiyah. Jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk di dalamnya. Dengan adanya manusia tadi, tidak ada yang bisa membuat manusia kecuali Allah. Nah, sekarang salbiyah. Ini istilahnya sifat salbiyah, dinamakan sifat salbiyah. Kenapa dinamakan salbiyah? Ada yang tahu barangkali? Ini tuh sudah dibacakan salbiyah kan ya? Ya, salbiyah ada sudah. Memang terletak mana nih? Dinamakan sifat salbiyah menurut umum. Padahal salbiyah itu artinya adalah sifat, ya. Oh enggak, sifat yang nafi itu apa? Nafi, menolak, bongso menolak. Jadi salbiyah itu aslinya bongso nolak. Maka salbun itu nek cara listrik min. Kan listrik ada min plus, ya kan? Iku min itu salbun biasanya. Kalau plus ijab, ora ijab kabul dong. Ya, ijab kan plus. Ya, ini biar jangan tahu. Salbun bukan salep ya, salep. Salep itu salep, salapan beda, ini bahasa Arab. Salbun artinya nafyun. Jadi menolak. Berarti bisa juga nafiyah. Apa maksudnya? 5-5-nya menolak. Yang pertama, kita. Apa artinya kita? Nah, dahulu tanpa, ya, dahulu tanpa, nggak ada yang tanpa didahului, dahulu tanpa permulaan, itu namanya kita. Jadi selama ini kan tahu kan kita dahulu, bukan hanya dahulu saja. Kalau hanya dahulu saja berhenti bahaya sama dengan kita. Kayak sampean lahir tahun 2000, ya 2003. Urusin 2003, urusin 90, songo ya. Nah, intinya sebelum jenengan lahir kan tidak ada. Berarti jenengan ada permulaan enggak? Ada. Allah tidak ada permulaannya gitu loh.
maksudnya kita. Jadi dahulu tanpa permulaan. Nah, tanpa permulaan itu namanya salbiyah. Tanpa berarti kan menolak kan? Paham enggak? Ini tak pahamkan malam ini. Jadi kita dahulu tanpa permulaan. Nah, ini salbiyah namanya, tanpa. Maka itu namanya menolak. Menolak apa yang ditolak? Permulaannya Allah ditolak. Berarti Allah tanpa permulaan, paham enggak? Ini nanti kalau enggak, ini karena masih tauhid, ini belum fikih, belum. Masih akidah yang perlu diketahui. Jadi sebelum ngaji fikih ini harus sudah paham dulu, karena pertama kali itu harus akidah memang. Orang yang ahli fikih tanpa tahu akidah bahaya. Maka ini dibahas pertama kali. Oke. Yang pertama sudah jelas nih, qidam adalah dahulu tanpa permulaan. Bukan terdahului ya lah, tapi lebih enak ya dahulu tanpa permulaan enak daripada dahulu tanpa terdahului. Boleh-boleh saja. Itu makna daripada qidam. Oke. Kemudian salbiyah yang kedua apa? Bako. Apa arti bako? Kekal. Bukan kekal saja. Kekal tanpa ada akhir, tanpa ada akhirnya, tanpa ada akhir-akhir. Kalau tadi permulaan ini tanpa ada akhir. Walaupun kekal itu sendiri mengandung arti berterus, tapi lebih jelasnya bahwa ini salbiyah ya tanpa ada akhirnya, itu maksudnya. Kalau kita tanpa ada permulaan, bako kekal tanpa ada akhirnya. Nah, udah mulai nampak kan itu yang dinamakan salbiyah apa? Nah ini, dia kan akhirnya paham. Yang ketiga apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Ini sudah secara otomatis juga sudah menolak bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama. Oh, tidak kan berarti Allah tidak sama dengan makhluk. Ini tadi tanpa ini menggunakan tidak, menolak sama dengan makhluk. Maka mukhalafatuhu lil hawadis. Oke, jelas tiga. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa yang mendirikan. Allah wujud tanpa ada yang mewujudkan. Qiyamuhu binafsihi, apapun dikerjakan hanya Allah sendiri, tidak ada yang lain. Berarti tanpa ada yang membantu. Ini qiyamuhu binafsihi, mengerjakan apapun, nggih bumi dhewean, nggih langit dhewean, gawe aras dhewean, membuat apapun dhewean. Tidak ada yang membantu. Itu maksudnya qiyamuhu binafsihi. Berarti tanpa ada yang membantu, tanpa maneh, betul? Jadi sekali lagi ingat-ingat, tanpa ini namanya salbiyah. Maka ini namanya sifat yang selalu menolak itu tadi. Yang terakhir wahdaniyah. Artinya apa? Esa, satu, maha satu. Tidak ada ta'addud tadi loh maksudnya. Berarti tidak ada duanya. Ya, berarti kan tidak semua itu. Jelas nggih salbiyah nggih? Oke. Nah, ini berarti maksud daripada salbiyah adalah semuanya nolak. Oh, subhanallah. Oke, kita teruskan. Kemudian setelah 5, 7 sifat yang lain, maksudnya berarti setelah wahdaniyah itu dinamakan sifat ma'ani. Tahu artinya ma'ani?
Ma'ani sing ana maknane yo maksudnya. Sing ana artine, bangsa arti. Nah, kalau dalam sini al-ma'ani li'anna kulla wahidatin ma'nan. Sifatun mawjudatun fil kharij qa'imatun bidzatihi ta'ala. Bihaitsu yumkinu ru'yatuha law kushifal hijabu. Ini ya semuanya ada maknanya yang ini jelas. Ada berapa? Ada 7. Jadi 7 itu seluruhnya mengandung makna yang sesuai dengan makna itu. Itu maksudnya makna. Kalau salbiah tadi kan menolak yang bertentangan dengan Allah. Nah kalau makani bongso ono maknane 7 itu apa semuanya? Yang pertama qudrat, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Oke, qudrah artinya apa? Kuasa, maha kuasa. Ini jenengan kuasa. Isone sampean berbeda dengan isone Gusti Allah, bahasa gitu. Maha kuasa. Oke, contoh yang kecil saja. Jenengan iso berjalan di atas awan. Iso enggak? Masa enggak iso? Nah, pesawat kan itu. Ya itu contoh bahwa redaksi berjalan maksudnya bergerak di atas awan. Iso kan, tapi nggowo menggunakan peralatan. Tanpa alat iso enggak? Hati-hati loh. Nek Gusti Allah bisa. Itu maksudnya maha kuasa. Perlu pesawat. Itu paham enggak? Maha kuasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, irodah. Oke. Maha berkehendak. Nek contoh sampean, contoh wae sing real saja sing nyambung. Sampean kepengin mangan sate saiki. Kudune ono nang ngarepan. Sampean kepengin. Ya, kira-kira iso langsung ndelok ngarepan ono sate. Ora lewat video lho. Asli lho. Itu contoh. Nah Gusti Allah menginginkan apapun ini loh maksudnya. Maha kehendak tanpa perantara apapun bisa. Di Quran saja banyak contohnya. Ini contoh-contohkan bahwa Allah mampu walaupun manusia tidak. Ujuk Al-Maidah ono pakanan teko langit itu kan Al-Maidah itu. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Pernah dengar nggak Al-Maidah itu? Surah Al-Maidah itu loh. Itu kan hidangan. Jelas ya? Itu mendekatkan. Karena jangan kan perlu, wah, nek tuku pengen sate kan dari tuku dhisik, nomor dusit saat dan sebagainya. Oke. Terus apa? Qudrat, iroda, ilmu, maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Ya maha mengetahui ini Allah berbeda dengan jenengan. Walaupun jenengan aku lu reti kan ilmu kan mengetahui, alam. Tapi artinya sampean beda dengan artinya Gusti Allah. Itu contoh. Ini zaman dhisik kan. Oke, zaman dhisik ya. Iki ilmune Gusti Allah kayakno sampean si tambah. Zaman dhisik ketika belum ada HP. Kan sing ame teko sapa kan enggak ngerti. Paham enggak? Nggih. Woi, paham enggak? Nggih. Nah, saiki tamu sing ame ning omah walaupun jenengan orang ketok, iki lho, iki jelemane nang tamu. Bahaya sampe. Padahal rutine teko. Ini ilmu nih Gusti Allah dudono sampean sithik. Paham enggak? Gitu. Jadi makanya bahwa Allah Maha mengetahui ya ilmunya tanpa batas. Nah jenengan suwiti tok. Ini kan gaya kan. Maksudnya ketika wah iki men teko siap kabeh. Zaman dhisik mboten wonten kabeh. Sing wali dikek ilmu ning Gusti Allah
Hanya bener-bener gak ono HP, wah iki meh tamu, yen dikonekno. Zaman dhisik iki. Nek saiki kan ora usah dikonekno sampean kendal ta mboten. Ini itu salah satu ini. Baik, kemudian apa? Hayat, maha hidup. Ya kan? Uripe Gusti Allah berbeda dengan jenengan. Ya. Hidupnya Allah maha hidup itu. Jadi tidak seperti selain Allah. Kemudian hayat sama. Nah ini lebih hampir kita dengar. Allah maha mendengar. Nek sampean kan sing diurungoni kan sing ana suarane, betul? Bisa juga Allah itu mendengar yang tidak bersuara. Rumput bisa didengar Allah, bahasanya gitu. Sampai iso krungu rumput. Karena tidak dibuka hijab sampean. Tapi begitu jenengan dibuka bisa mendengarkan suara rumput. Ya aku coba idai. Paham enggak? Karena sampai perlu kuping Gusti Allah enggak perlu. Dan ini dibuktikan di Quran juga. Oke, saya tanya. Di Quran ada surah An-Naml. Apa judul namanya? Artinya semut, tapi nggak usah buat artinya surat semut, nggak usah. Surah namanya An-Naml. Ini di antara cerita dalam surah An-Naml. Kronologinya ada salah satu Rasul Allah yang bernama Nabi ngono tanteni. Nabi Sulaiman iku iso krungu suarane semut. Sampai iso krungu di ana semut. Kira-kira semut jadi kalau sampai iso krungu enggak? Kenapa? Karena tidak dibuka, kerangan sampai tidak dibuka. Nabi Sulaiman dibuka. Karena itu salah satu keistimewaan. Ini bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi semut yang tidak bisa didengar oleh siapapun, Nabi Sulaiman iso krungu. Buktinya itu Nabi Sulaiman diabadikan, ngendikannya Nabi Sulaiman diabadikan oleh Allah. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum atas ucapan semut. Sampai nih so, delok semut terus guyu nih. Ini yang saya jelaskan maha mendengar. Jadi ada arti di dalamnya. Bahwa pendengarannya Allah jangan dibayangkan dengan kita wono kupingi, ono terus suarane indah. Jelas ya? Nah, yang terakhir basar ya masih basar. Basar maha melihat sama. Kalau misalkan melihatnya ada celengnya, ada mripate, ya tanpa itu. Tidak perlu celeng, tidak perlu mata, nggak perlu. Kemudian yang terakhir guneman kalam. Kalam ya ora ana hurufe, ora ana suarane, ora ana itu bila hurufin wala sautin. Nek sampean kan suara jelas ana suarane, ana hurufe. Nek sampean suara-suara tok tanpa huruf ya ora jelas. Ini kan suara tok, tapi artinya apa? Bor gitu. Kan itu. Itu Gusti Allah tanpa suara, tanpa huruf. Nah, itu maha kalam tadi. Nah, itu maka mengandung arti yang sangat dalam, mulai dari kudrat, iradah dan seterusnya sampai 7. Baik. Loh, nggak terasa kita sudah jam 9. Oke. Tadi terakhirnya apa? Baik. Nah ini satu lagi berarti yang terakhir maknawiyah. Kalau tadi ma'ani, ini maknawiyah ay kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Ay kaunuhu ta'ala qadiran. Maksudnya apa? Fahya ibaratun an qiyamil ma'ani bidzat. Itu. Ya memang ya jumenenge makna-makna itu terhadap zatnya Allah gitu.
Kalau kudrat, maha kudrat, ya memang kenyataannya Allah maha kudrat, maha kuasa. Maka di situ qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman itu hampir sama dengan kudrat iradat tadi. Kalau kudrat itu makna daripada yang makna ma'ani itu makna yang terkandung dalam sifat-sifat Allah. Kalau maknawiyah itu apapun yang terkandung di dalam sifat-sifat ma'ani itu bedanya itu sangat tipis. Maka di situ ada jumlahnya ada 20. Yang satu wujud tambah 5 salbiyah tambah 7 ma'ani tambah 7 lagi ma'nawiyah, jumlahnya 20. Baik, sementara itu persis jam 9. Walaupun sudah jam 9 barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada ya dengan tulis dulu, nanti kita ketemu lagi pada 2 minggu lagi insyaallah. Dan terima kasih, sebetulnya ada wajah-wajah baru ya, termasuk Mbak Ego kitab kemarin bawa kitab juga. Oh iya, makanya bagus ya, latihan makna nih barang. Terima kasih dan mudah-mudahan sekali lagi bisa istiqomah dan akhirnya bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya, walaupun bengi-bengi ya. Terima kasih, tadi pun saya diingatkan ampun kesupen. Oh siap, tidak apa-apa, insya Allah selagi, dan itu bagus sekali. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ini kita ada rapat ya, dengan tetap di sini tidak apa-apa. Mungkin saya ada Pak Tiono dan sama kawan-kawan Lazisnu. Ibnu IPB tetap di sini tidak apa-apa, pulang pun silahkan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minat walimuqtah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.